Hai, kembali bersama saya di Bengkel Mafia. Di video sebelumnya kita sudah membahas pengantar bilangan kompleks. Kali ini kita akan membahas bilangan kompleks secara geometris. Nah, teman-teman, konsep ini penting sekali ya, karena dengan menggunakan konsep secara geometris yang sebenarnya jarang dibahas di buku-buku, saya harap dengan pembahasan ini teman-teman lebih memahami ya makna dan penggunaan bilangan kompleks. Oke, nah di video sebelumnya saya ada bahas kalau satu ya bilangan real, kalau misalkan saya kalikan dengan I, ya satu kalikan I, maka satu di sini nilainya kan dikalikan I itu adalah akar min 1. Lalu kalau I-nya ini saya kalikan I lagi menjadi I kuadrat, berarti akar min 1 dikalikan akar min 1 menjadi min 1. I kuadrat saya kalikan I lagi jadi I pangkat 3, berarti min 1 dikalikan akar min 1, atau min 1 dikalikan I, jadi min I. I pangkat 3 saya kalikan I lagi I pangkat 4, maka di sini min I dikalikan I atau min 1 ya menjadi 1. Teman-teman perhatikan di sini. Ada pola yang dimana ini berputar dulu gitu ya. Tiba-tiba kembali lagi ke 1. Ini kan 1. Tetapi pola perulangannya itu ternyata perlu 4 tahap. 1, 2, 3, 4 baru kembali lagi ke awal. Jadi ini nggak seperti angka yang biasa tetapi perlu 4 tahap lalu bisa kembali lagi ke pola awal. Itu sebabnya kita akan melihat ya, di dalam pembahasan saya sebelumnya juga ada mengenai bilangan real. Ini berbeda sekali dengan pola yang tadi saya barusan katakan. Di dalam bilangan real, anggaplah misalkan ini ada panahnya. Teman-teman, ini bukan vektor ya, saya cuma menggunakan analogi saja. Kalau misalkan 1 positif berarti dia ke kanan ya. Lalu kalau misalkan angka 1 ini saya kalikan 2, maka dia akan menjadi bertambah panjang ke kanan ya, karena kan bilangan positif sebelah kanan. Bagaimana kalau 2 ini saya kalikan min 1, jadi min 2, berarti dia ke kiri daripada 0, karena negatif. Jadi teman-teman kalau perhatikan, ini cuma ada ke kanan atau ke kiri ya. Jadi ketika dikalikan bilangan real, gitu, dikalikan dengan bilangan real negatif gitu ya, maka hanya ada 2 kemungkinan daerah, yaitu kanan dan kiri, tidak ada yang lain. Tetapi kalau kita lihat pola ini ada 4 kemungkinan, 1, 2, 3, 4, baru kembali. Berarti kita nggak bisa hanya menggunakan gambaran sesederhana ini. Jadi perlu ada yang di tengah-tengah. Itu sebabnya gambarannya lebih memungkinkan seperti ini. Oke. Nah, misalkan mula-mula 1 di sini, lalu untuk menjadi I, berarti saya kalikan I. Nah, jadi muncul di sini ya. Jadi saya rotasi ke sana. Oke, dikalikan I di sini. Nah, sekarang I-nya saya kalikan I kuadrat jadi min 1. Ingat, ini adalah sumbu X, ini adalah min 1 di sini kan. Berarti berotasi ke sini jadi min 1. Oke. Kalikan I lagi, berarti dia berotasi lagi jadi min I. Berarti di sini. Perhatikan ini sumbunya Y, atas positif I, bawah negatif I. Sesuai kan ya? Oke. Terakhir, dikalikan I lagi, maka dia kembali ke 1. Dia akan ke sini. Teman-teman, kalau kita menggunakan gambaran 2 dimensi seperti ini, maka ini bisa digunakan untuk memberi penjelasan kepada pola-pola yang barusan saya katakan. Itu sebabnya bilangan kompleks itu bukan 1 dimensi, tetapi dia harus menggunakan bidang atau 2 dimensi. Ya. Jadi kesimpulan yang kita dapatkan dari penjelasan tadi, yang pertama bilangan kompleks perlu analogi ruang 2 dimensi. Yang kedua, gerak yang terjadi ketika dikalikan bilangan kompleks, tadi kan perkalian bilangan kompleks ya, atau I itu bilangan imajinernya saja gitu ya, nilai imajiner saja, ternyata dia berotasi ya. Jadi gerak yang terjadi atau perubahan yang terjadi ketika dikalikan dengan bilangan kompleks adalah rotasi. Oke, nah 2 sifat ini teman-teman harap diingat ya. Sekarang kita akan memasuki diagram argan, penjelasan atau pemakaian daripada diagram bilangan kompleks. Nah, karena ini adalah bilangan real yang tadi ya, maka di sini ada I-nya, maka di sini adalah imajinernya. Secara gambar adalah seperti ini X, ini Y, ini ada panjangnya R, ini sudutnya theta. Ini sumbu Y itu nilainya I ya. Misalkan kalau ini 5 berarti 5I. Oke. Nah, bilangan kompleks tadi saya sudah katakan ini boleh digambarkan secara 2 dimensi. Nah, ini ada pembahasannya di video YouTube ya, channel Wealth Labs. Jadi teman-teman boleh menonton ini untuk lebih detailnya ya. Saya juga mengambil konsep 2 dimensi itu dari sana ya kan. Sebenarnya penjelasan ini sebenarnya kalau teman-teman mau melihat lebih dalam, apakah betul bilangan itu 2 dimensi? Saya kurang lebih setuju ya, tetapi untuk penjelasan, untuk analogi saja. Sebenarnya bilangan tetap aspek bilangan harus terpisah daripada aspek ruang.
Saya tidak bahas itu masuk pada filsafat matematik gitu ya. Tetapi untuk penyederhanaan penjelasan, saya menggunakan analogi ruang dalam hal ini. Jadi aspek ruang dan aspek bilangan saya gabungkan jadi satu. Oke? Nah, teman-teman, karena ini bilangan kompleks, ini kan kayak vektor. Ini bukan vektor ya, tapi seperti vektor gitu ya. Jadi ke kanannya X tambah, ke atasnya misalkan Y, berarti I kalikan Y. Nah, kalau saya mau cari panjang ini, R-nya, maka seperti biasa di Pitagoras. Atau boleh juga kita menggunakan konjugat, ya, Z dikalikan dengan konjugat DJ, lalu di akar. Ini ada di video sebelumnya, ya, jadi teman-teman boleh nonton kembali. Nah, simbol ini, R ini, panjang daripada ini ya, itu namanya adalah amplitudo atau argumen daripada si Z, daripada bilangan kompleks, ya. Cara mencari boleh pakai ini atau boleh menggunakan ini, sama saja. Nah, teman-teman, kalau biasanya dalam trigonometri, kalau saya mau ubah dalam koordinat polar, berarti kan hubungan R dengan X apa? R dikalikan cos theta adalah X. Berarti X ini saya ganti dengan R cos theta. Y apa? R dikalikan sin theta menjadi Y. Ya. Nah, ada R cos theta tambah I dikali R sin theta. R-nya saya keluarkan jadi di sini. Nah, teman-teman, daripada menulis ini panjang, ya, banyak buku-buku ini menuliskan ini singkat. Jadi ada C-nya, cos-nya, lalu ada I-nya, lalu ada S-nya. Jadi cis, ya. Jadi R dikalikan cis theta. Apa itu cis? Cis itu artinya cos theta tambah I kali sin theta. Ini semua singkatannya adalah cis theta. Ini hanya untuk menyederhanakan saja ya. Atau teman-teman bisa lihat cos theta tambah I sin theta itu sebenarnya adalah E pangkat I theta. Dapat dari mana? Ini adalah bilangan Euler. Saya ada di dalam video sebelumnya membahas penurunan mengapa E pangkat I theta sama saja dengan cos theta tambah I sin theta. Teman-teman boleh menonton video saya sebelumnya, oke? Nah, teman-teman kalau perhatikan di sini ya, perkalian bilangan kompleks dari bentuk ini ya, ternyata hasil kesimpulannya ada rotasi 2 dimensi. Tadi kita sudah coba ya. Tapi sekarang kalau teman-teman perhatikan, saya ambil contoh. Misalkan ada bilangan kompleks pertama Z1, R1 panjangnya ya. Panjang ini R1. Lalu E pangkat I dikalikan theta 1. Anggaplah sudutnya theta 1. Tapi ada bilangan kompleks yang lain, Z2, panjangnya beda, misalkan R2. Lalu sudutnya theta 2, misalkan begini ya. Misalkan di sini ada bilangan kompleks yang lain ya. Nah, kalau kita kalikan Z1 kalikan Z2, berarti kan R1 kali R2, lalu E pangkat I theta 1 dikalikan E pangkat I theta 2, karena sama ininya ya, basisnya, maka E pangkat I theta 1 tambah I theta 2 jadinya. Seperti ini. Nah, teman perhatikan, ini perkalian dua bilangan kompleks. Lihat ini, sudutnya dijumlah. Ini kan bilangan kompleks juga nih, ya. Ini ada bilangan kompleksnya baru, dengan R totalnya R1, R2, lalu E pangkat I kali theta total, di mana sudutnya ternyata dijumlah. Jadi dalam hal ini, perkalian dua bilangan kompleks itu merotasikan sudutnya itu ya. Oke. Saya masuk kepada contoh soal. Misalkan teman-teman diminta untuk menyatakan 2 ditambah 2i di dalam bentuk kutub atau polar ya. Nah, di sini kan berarti panjangnya 2, ke atas itu 2i gitu ya. Nah, di sini ada R, ada theta. Saya coba dulu mencari tetanya seperti biasa, seperti segitiga siku-siku ya biasa ya, trigonometri. Maka arcus tangen daripada Y 2 dibagi X 2 gitu ya. Ini bukan 3 ya, ini harusnya 2 ya. Jadi itu salah cetak. Saya ganti dulu. Itu harusnya adalah 2 dibagi dengan 2. Oke. Nah, arcus tangen 2 bagi 2 menjadi arcus tangen 1 ya. Lalu kemudian arcus tangen 1 adalah 45 derajat atau pi per 4. Bagaimana dengan jari-jarinya? Itu adalah x kuadrat tambah y kuadrat di akar Pitagoras, 2 akar 2. Maka z di dalam koordinat polar adalah jari-jari dikalikan cos theta tambah i sin theta. R-nya 2 akar 2. Cos theta-nya adalah pi per 4 tambah i kali sin pi per 4. Atau boleh juga dituliskan 2 akar 2 cis pi per 4. Atau 2 akar 2 dikalikan e pangkat i pi per 4. Ini semua sama ya. Boleh dalam bentuk ini, boleh dalam bentuk yang kedua, atau boleh dalam bentuk e pangkat. Itu juga boleh.
Oke, kita masuk ke contoh yang kedua. Hitunglah 1 tambah akar 3 kalikan I, bilangan kompleks pangkat 10. Nah, kalau secara aljabar teman-teman ini panjang sekali, dikalikan satu-satu terus ada 10 kan gitu ya. Maka, nah sekarang tetapi kalau kita melihat daripada sifat bilangan kompleks, tidak susah gitu ya. Nah, untuk mencari atau untuk memudahkan kita menghitung, kita ubah dulu ke dalam koordinat polar. Nah, teman-teman, ini ada akar 3, Y-nya, ini 1, ini X-nya. Kita cari dulu kalau misalnya dalam koordinat polar, berarti sudutnya berapa? Yaitu arcus tangen Y dibagi X. Akar 3 dibagi 1, akar 3. Arcus tangen akar 3 itu adalah 60 derajat ya, karena tangen 60 derajat adalah akar 3. 60 derajat itu sama saja pi per 3 radian. Oke. Lalu bagaimana dengan R-nya? R-nya adalah 1 kuadrat ditambah akar 3 di kuadrat di akar. Pitagoras, ini menjadi 2. Maka kita tahu panjangnya 2, sudutnya harus pi per 3 radian. Ya. Dalam notasinya, maka bilangan kompleks Z sama dengan 2R ya dikalikan E pangkat I theta, di mana tetanya adalah pi per 3. Sekarang soal ini minta pangkat 10. Ini tadi kan Z ini ya. Ini kita sudah ubah menjadi 2 kali E pangkat I pi per 3. Ini yang di dalam. Lalu dipangkatkan 10. Berarti ini dipangkatkan 10. Oke. Nah, teman perhatikan. Ketika ini bilangan yang dikalikan di pangkat 10. Berarti masing-masing dipangkat 10. 2 pangkat 10. Lalu ini juga dipangkatkan 10. Bilangan berpangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. 10 dikali pi per 3 jadi 10 pi per 3. Oke, kita coba sederhanakan. 2 pangkat 10 adalah 1024. Nah, teman-teman ini kalau saya jabarin, E pangkat I 10 pi per 3, ini apa ya? Ini adalah cos theta tambah I kali sin theta. 10 pi per 3 itu sama saja 4 pi per 3 tambah 2 pi. Ini juga sama ya, karena 10 pi per 3. Kenapa tambah 2 pi? Kenapa nggak 3 pi? Karena 2 pi itu adalah pola yang berulang. Teman-teman ingat cos sama sin itu adalah fungsi periodik, di mana dia akan berulang nilainya ketika sudah 1 putaran atau sudah 2 pi. Sudah 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran, atau sudah 2 pi, 4 pi, 6 pi. Makanya ini 10 pi per 3 saya pisah, saya keluarkan di sini ada 2 pi. Karena sama saja ketika cos suatu sudut ditambah 2 pi, sama aja cos sudut itu. Karena kan ini 1 putaran. Ya, suatu sudut diputar 1 putaran yang kembali lagi. Oke. Nah, ini saya pisah ya. Di sini mengandung 2 pi, ada 2 pi. Maka ini bisa kita tuliskan 1024 cos. Nah, 4 pi per 3 tambah 2 pi sama saja cos 4 pi per 3. Ya kan? Karena ini kan 2 pi itu 1 putaran kembali lagi ke 4 pi per 3. Ditambah I kali sin 4 pi per 3. 4 pi per 3 itu berapa, teman-teman? Itu adalah 180 bagi 3 itu kan 60 derajat. 240 derajat ini ya. Jadi ini adalah cos 240 derajat. 240 derajat di kuadran 3. Sin 240 derajat. Ya, 240 derajat di kuadran 3. Maka nilai cos sama sin ini negatif. Ya, 240 derajat itu nilai cosnya min setengah. 240 derajat nilai sinnya itu min setengah akar 3. Ya, karena di kuadran 3 ya, 240 derajat itu. Jadi maka cos sama sin ini negatif. Menjadi seperti ini. 1024-nya kalikan masuk. Maka kita dapatkan hasilnya seperti ini. Ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan. Ternyata 1 tambah I akar per 3 kalau di part 10 kan tadi kita mungkin kebayang itu dikalikan terus-menerus ya. I tambah I, 1 tambah I akar 3 dikalikan 1 tambah I akar 3, kalikan 1 ya. Udah dapat hasilnya dikalikan lagi I tambah 1 tambah I akar 3, kalikan kembali 1. Itu kan panjang sekali. Ternyata dengan mengubah ke koordinat polar, itu ketika bilangan kompleks dipangkatkan, itu jadi mudah. Ya, ternyata hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi untuk bilangan kompleks itu ada keunggulannya. Ketika dikalikan atau dipangkat dengan suatu bilangan, ternyata itu mudah menghitungnya daripada bilangan yang lain gitu ya. Bilangan kompleks itu ada keunggulannya adalah kita bisa ubah ke dalam bentuk E pangkat, lalu kalau dipangkatkan ini jadi lebih mudah menghitungnya. Oke, saya sudahi sampai di sini video saya. Teman-teman tetap tonton video dari Bengkel Mafia agar mendapatkan konsep yang lebih kuat. Khususnya untuk bilangan kompleks ini, saya akan terus bikin videonya. Tonton terus. Salam semangat!